Bapak dan Ibu serta saudara-saudara pemuda-pemudi Islam jemaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau Provinsi Sumatera Barat yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebelum kita mengumandangkan iqamah, sebagaimana biasanya kita mendengarkan terlebih dahulu ceramah zuhur dari guru-guru kita, sembari menunggu saudara-saudara kita yang sedang berwudu atau yang sedang menuju Masjid Raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah. Pada siang hari ini yang akan memberikan ceramah zuhur pada beliau dengan segala hormat kita silakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 10 menit, Bu ya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasma'u na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas suri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatil musyrikina kafah kama yuqatilunakum kama kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah, terhindar dari segala godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah sebanyak 12 bulan dalam tetapan Allah. Di hari Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang haram disucikan, yaitu bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Itulah agama yang lurus. Maka jangan kamu aniaya dirimu pada bulan-bulan tersebut, dan kamu perangilah orang-orang musyrik itu semuanya, sebagaimana mereka telah meringan kamu semuanya. Dan kamu ketahuilah bahwa sungguh Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quranul Karim, surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-36. Bapak, Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau yang Allah muliakan. Alhamdulillah, dengan iman Allah, dengan hidayah Allah, dengan izin Allah, kita dapat kumpul di rumah Allah ini dalam rangka insyaallah habis ceramah ini kita melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kemudian salawat beri salam buat Habibullah, kekasih Allah, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, sebagai judul kuliah kita kali ini adalah mengenal sejarah
pemakaian tahun Hijriah, tahun kita umat Islam. Bapak Ibu ketahuilah, tahun Hijriah kita pakai hari ini di zaman Nabi belum lagi dikenal dan dipakai. Tentu kita bertanya, bagaimana waktu itu Nabi dan para sahabat, tahun apa yang beliau pakai? Bapak Ibu ketahuilah, sejarah mencatat pada waktu Nabi hidup dengan para sahabat, nama hari sudah ada 7 hari dalam seminggu. Nama bulan sudah ada 12 bulan dalam 1 tahun seperti kita kenal hari ini. Tapi nama tahun waktu itu, Nabi dan para sahabat memberikan nama sesuai dengan kejadian apa yang terpenting dalam tahun tersebut. Contoh, ketika Nabi kita mendapat musibah dengan meninggalnya 2 orang yang sangat beliau sayangi, yang beliau cintai. Pamannya Abu Talib bin Abdul Muttalib, istri beliau Siti Khadijah. Waktu itu Nabi memberi nama tahunnya dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Begitu pula Nabi di Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada perintah azan dari Allah. Waktu itu Nabi beri nama tahunnya dengan Amul Azan. Amul tahun azan-azan. Meninggal Nabi, wafat Nabi. Umat Islam dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Lebih kurang 2,5 tahun dia memerintah. Belum juga dipakai tahun Hijriah. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, diangkatlah Umar bin Khattab Al-Faruq menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar wafat. Pada waktu dia merintah tahun keempat, dia mengirim surat kepada gubernur di Basrah bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Singkat cerita, dibalas surat ini. Ketika dibaca oleh Umar balasan surat dari gubernur dari Basrah, dia termenung membaca kalimat membalas surat Khalifah Umar bin Khattab yang tidak bertanggal, tidak bertahun. Dapat ide Umar, diundanglah semua para sahabat senior waktu itu, sahabat akbar, kabir, rapat. Ali bin Abi Talib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Amr bin As, Talha diundang rapat. Waktu itu ada yang mengusulkan, wahai Khalifah Umar, bagaimana tahun ke depan umat Islam yang akan kita pakai ini kita dasarkan semenjak Nabi lahir, sama dengan tahun miladiah Masehi, Nabi Isa lahir. Ada lagi mengusulkan sejak Nabi diangkat menjadi Rasul. Ali bin Abi Talib mengusulkan, wahai Khalifah, saya berpendapat alangkah bagusnya tahun umat Islam yang akan kita resmikan hari ini, yang akan kita pakai ke depan sampai hari kiamat, saya mengusulkan didasarkan sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Bapak, waktu itu disepakatilah usulan Ali ini, disepakati dihitung mundur ke belakang. Ternyata hari itu hari Kamis tanggal 8 Rabiul Awal tahun 17 Hijriah. Artinya apa? Sudah terlambat memakai tahun Hijriah itu 17 tahun setelah Nabi hijrah ke Mekah Madinah. Bapak, kita harus tahu bagaimana sistemnya tahun Hijriah ini. Waktu terbatas. Kalau kita lihat tahun Masehi miladiah sekarang sudah berumur 2025 tahun. Hari ini hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 miladiah Masehi. Berarti sudah 2025 tahun lalu Nabi Isa lahir. Sistemnya adalah matahari. 1 kali bumi mengelilingi matahari itu 1 tahun namanya, 12 bulan. Nah, kalau tahun Islam tahun Hijriah ini tidak. Dia memakai sistem bulan, Qamariyah namanya. Kalau miladiah Samsiyah, kalau tahun Islam Qamariyah. Berdasarkan bulan mengelilingi bumi 1 kali, bulan mengelilingi bumi sebagai satelit bumi itu 1 bulan. Artinya apa? 12 bulan kali bulan mengelilingi bumi itu baru 1 tahun. Maka berbeda jumlah harinya. Miladiah atau Samsiyah berumur 365 seperempat hari. Makanya ketika habis dibagi 4, 2000, 2024, 2028 itu umur Samsiyah berumur 366 hari. Seperempat kali 4 dapat 1 hari. Nah, tahun Qamariyah atau Hijriyah berdasarkan bulan mengelilingi bumi itu umurnya
lebih pendek 11 hari atau 12 hari dibanding Samsiah. 354 hari dalam setahun. Juga Bapak Ibu, pergantian tanggal berbeda juga. Tahun miladiah atau masih tengah malam, jam 00:01 itu berubah hari. Tapi kalau tahun Hijriah, tahun Qamariyah, waktu maghrib, itu makanya ketika pemerintah kita menentukan awal Ramadan, hari Idul Fitri, Idul Adha, ada namanya Ru'yatul Hilal. Melihat bulan sabit di barat, apakah tampak hilal itu atau tidak. Sebab pergantian hari di tahun Hijriah atau Qamariyah, waktu maghrib berubah hari. Lewat 1 detik berarti sudah masuk hari baru. Tapi kalau tahun Samsiah tidak, tengah malam. Berbeda lebih kurang 6 jam. Dulunya waktu Qamariyah berganti dibanding Samsiah. Bapak, kenapa ini disampaikan? Kita terlalu dekat dengan tahun Samsiah sehingga hafal oleh kita bulan-bulannya dari Januari sampai Desember. Kadang-kala kita lupa tahun Qamariyah, tahun Hijriah. Padahal kita beribadah, berpuasa Ramadan, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, haji ke Mekah, semuanya memakai tahun Hijriah, tahun Islam, bukan tahun Samsiah atau miladiah. Tidak. Maka Bapak, mulai hari ini, mari saya mengajak kita semua, mari kita dekat dengan tahun Hijriah di samping Samsiah, dan mari kita miliki kalender ini. Contoh di Padang ini, Sumatera Barat, kita sudah memiliki kalender yang ada 2 penanggalan. Seperti yang dibikin oleh Masjid Taqwa Muhammadiyah. Lengkap di sana. Tidak saja penanggalan Hijriah dan Samsiah atau miladiah, bahkan awal waktu salat masuk ada di sana. Imsak jam berapa misalnya hari ini. Subuh jam berapa masuknya? Waktu duha jam berapa masuknya? Zuhur sampai waktu Isya. Maka Bapak yang berbahagia, alangkah bagusnya di rumah kita itu kita memiliki 2 kalender ini. Kalender miladiah atau Samsiah dengan kalender Hijriah, kalender umat Islam. Kenapa Bapak? Kita beribadah sesuai dengan kalender Hijriah, dan itulah yang harus kita pedomani. Nah, Bapak-bapak, karena waktu ini terbatas, nggak bisa panjang lebar, Bapak. Yang benar, Bapak, bagaimana ke depan kita umat Islam nanti di akhir tahun? Mari kita coba di rumah kita itu sudah ada 2 sistem kalender. Untuk apa? Supaya kita umat Islam ini beribadah kita memakai Hijriah, dan insya Allah kita bisa melakukan ibadah tambahan sunat seperti kapan kita puasa Ayyamul Bid tengah bulan, 13, 14, 15 Muharram, 13, 14 Safar, sampai nanti akhir tahun Hijriah. Kenapa Pak? Kalau itu tidak kita miliki, nggak ada pedoman kita. Makanya lewat ceramah pendek ini saya mengajak semua, mari Bapak ke depan itu kita miliki kalender Hijriah dan Samsiah berdekatan atau berbarengan. Insya Allah kalau itu kita miliki, apalagi ada awal waktu salat, sebelum orang azan kita sudah berwudu, dan kalau bisa sampai di masjid sebelum orang iqamat kita sudah sampai di masjid, supaya maksimal ibadah salat sunnah kita dibanding ibadah di samping ibadah salat wajib berjamaah. Demikian saja ceramah kita. Lebih kurang maaf. Mari kita tutup dengan bacakan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.